Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan praktikum simbiosis untuk tugas praktikum IPA PGSD S1 Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Pertama adalah simbiosis mutualisme. Berikut saya mencoba untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar saya. Banyak terdapat tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup di mana keduanya saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sementara bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Mereka saling menguntungkan satu sama lain karena kupu-kupu hinggap di bunga, serbuk serai akan melekat di tubuhnya dan kemudian berpindah ke bunga lain saat kupu-kupu hinggap kembali, sehingga terjadi penyerbukan yang penting untuk menghasilkan buah dan biji bagi bunga. Mengapa disebut mutualisme? Karena kedua makhluk hidup, kupu-kupu dan bunga, sama-sama mendapatkan manfaat dari interaksi mereka. Kupu-kupu mendapat makanan dan bunga mendapat bantuan penyerbukan. Ini merupakan contoh klasik dari simbiosis mutualisme di alam yang saya temukan hari ini. Demikian dari saya. Simbiosis komensalisme antara pohon kelapa dan pohon paku terjadi ketika paku menempel pada batang pohon, negatif maupun positif pada pohon kelapa tersebut. Paku memperoleh manfaat karena dapat mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dari pohon kelapa yang lebih tinggi, sementara pohon kelapa tidak diuntungkan maupun dirugikan kehadiran paku tersebut. Kenapa disebut komensalisme? Komensalisme adalah jenis simbiosis di mana satu organisme paku mendapatkan keuntungan tanpa memberikan dampak pada organisme lain, pohon kelapa ataupun pohon kelapa sawit. Paku yang menempel pada pohon kelapa adalah contoh epifit, yaitu tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain tanpa merugikan. Paku mendapatkan manfaat dari pohon kelapa karena dapat mengakses cahaya matahari yang lebih baik karena pohon kelapa ataupun pohon sawit lebih tinggi dan dapat mencapai area yang lebih terang. Tidak ada pengaruh pada pohon. Berikutnya yaitu simbiosis parasitisme antara kutu dan kucing. Ini adalah kucing yang dipelihara oleh kebanyakan orang. Terdapat hubungan di mana kutu sebagai parasit memperoleh keuntungan makanan di tempat tinggal dari kucing, sementara kucing dirugikan rasa gatal, luka akibat gigitan, potensi infeksi. Kutu menghisap darah kucing untuk mendapatkan nutrisi sehingga kucing mengalami ketidaknyamanan dan potensi masalah kesehatan. Kutu adalah makhluk hidup kecil yang hidup di kulit kucing dan menghisap darahnya. Kucing dalam makhluk hidup menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi kutu. Kutu mendapatkan tempat tinggal di sumber makanan, sementara kucing mengalami gatal-gatal, luka akibat gigitan kutu. Inilah yang disebut dengan simbiosis parasitisme, di mana hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sementara yang satunya dirugikan. Berikutnya sama, yaitu parasit yang ada pada pohon pisang ataupun pohon jambu, di mana serangga ataupun makhluk hidup lain itu merugikan pohon-pohon tersebut karena pohon tersebut menjadi rusak. Merusak pohon tersebut. Contohnya pohon jambu ini, dimana
ada serangga ataupun sejenis terdapat makhluk hidup yang merugikan pohon jambu tersebut, serangga sehingga pohon jambu itu daunnya menjadi pohon berlubang jambu ini, dan membuat daunnya pertumbuhan jadi pohon jambu itu tidak bolong-bolong. baik dan merusak kelangsungan Ini pertumbuhan termasuk pohon jambu ini. simbiosis Demikian penemuan parasitisme. dan praktikum saya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.